semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian terus mengetahui tayangan video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya mencoba membahas sebuah isu pendidikan yang saat ini sedang cukup tren ya, beberapa minggu yang lalu dan sampai sekarang saya pikir masih cukup tren. Kenapa? Karena baik guru ya di sekolah atau mahasiswa, bahkan dosen di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta masih mempertanyakan konsep apa, yaitu konsep kampus merdeka ya, atau merdeka belajar. Nah, kali ini saya coba membahas tentang merdeka belajar. Memang secara teknis ya, berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan juga Permendikbud nomor 5 tahun 2020 memang belum ada pembahasan secara teknis, tapi tidak menjadi persoalan buat kita untuk terus membahas dan memaknai, itu yang paling penting. Nah, terkait dengan konsep atau makna merdeka belajar bagi siswa atau mahasiswa, bahkan pendidik di sekolah maupun di perguruan tinggi, sebenarnya apa sih esensi makna merdeka belajar? Nah, saya coba menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa saja Anda setuju atau tidak setuju. Intinya adalah mereka belajar itu adalah berpikir bebas. Setiap orang pasti punya pandangan, pemikiran yang berbeda, dan itu menurut saya tidak menjadi persoalan. Ya, ketika kita memaknai satu persoalan, maka bisa jadi akan banyak pandangan, pemikiran terhadap satu persoalan tersebut, dan itu tidak ada masalah. Dan mereka belajar juga bisa dimaknai bertindak tanpa menunggu aba-aba. Jadi memang orang itu di era sekarang harus berinisiatif, ya, kreatif, ya, melakukan perubahan-perubahan, dan itu menurut saya makna merdeka belajar yang penting. Ya, kita tidak perlu menunggu hari ini kita mau apa, ya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan sekarang dan untuk perbaikan ke depannya tentunya. Dan belajar itu juga menurut saya ya, belajar yang tidak perlu mengejar target. Kenapa? Karena belajar itu merupakan proses ya, bukan hasil. Jadi bisa saja hari ini ya, pembelajaran kita pada kesempatan yang akan datang bisa setahun atau bisa 5 bahkan 10 tahun kita akan bisa melihat hasilnya yang lebih baik, asalkan proses yang kita jalani dengan berkualitas ya, dan atau bermutu. Dan karena memang butuh waktu atau proses, maka belajar itu merupakan alamiah atau natural. Ya, artinya apa? Artinya memang orang yang belajar secara merdeka, proses pembelajarannya itu ya, itu cenderung di luar bangku sekolah atau di luar perkuliahan di sebuah perguruan tinggi. Ya, kenapa? Karena kalau di luar bangku sekolah atau di luar perkuliahan, kita akan mendapatkan banyak pengalaman yang bisa jadi apa yang kita pelajari di dalam kelas itu
akan sangat monoton, dan ibaratnya kita berlatih ya setiap hari di kelas, tapi kita tidak pernah praktekkan di luar kelas atau bertanding misalnya. Atau kalau Mas Menteri pernah sampaikan, ibarat ya di sekolah atau di perguruan tinggi itu belajar di kolam renang saja. Nah, idealnya ketika pembelajaran atau perkuliahan itu di luar kampus ya misalnya, atau kegiatan ekstrakurikuler ya di luar proses pembelajaran di kelas, itu seperti halnya kita belajar atau berenang di laut. Nah, jadi memang tantangan pembelajaran ke depan memang akan menjadi lebih berat, lebih sulit, dan penuh daya saing, dan memang kita harus mempersiapkan diri dengan pola-pola pembelajaran yang tidak selalu di dalam kelas, tapi kita memberikan space ya setahun atau 1,5 tahun di luar kelas ya. Nah, kalau kita melihat perspektif guru atau pendidik ya, saya hanya berpandangan ya, bisa setuju atau tidak setuju, guru atau dosen tidak mesti atau tidak perlu belajar atau menimba ilmu kepada orang yang ahli atau pakar, semisal doktor atau profesor atau orang yang memang serba ahli, serba bisa. Menurut saya agak keliru. Justru yang terpenting ketika guru atau dosen belajar pada pendidik yang pernah mengalami kegagalan dan dia berhasil kemudian, sehingga bisa menjadi benchmark rujukan kita untuk berupaya belajar atau mengajar lebih sungguh-sungguh. Dan saya akhiri dengan satu kesimpulan bahwasanya mereka belajar itu memiliki singkatan atau inisial KMR. Apa itu K? K itu adalah komitmen. Jadi setiap individu ya, pembelajar, pendidik itu harus punya komitmen yang sungguh-sungguh ya untuk belajar, untuk menimba ilmu kapanpun dimanapun. Nah, lalu yang M itu adalah mandiri. Nah, jadi kita sebagai insan pembelajar yang merdeka itu tidak boleh bergantung pada orang lain. Nah, kita harus bisa mandiri ya, belajar tanpa pertolongan orang lain ya. Dan itu harus kita latih ya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah solusi dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah R. Apa itu R? R itu adalah refleksi. Jadi apa yang sudah kita lakukan ya dalam proses pembelajaran ya, tentunya kita bisa bercermin apakah ada yang sudah baik atau yang kurang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, share teman-teman, rekan-rekan bisa memberikan komentar atau menambahkan, atau bisa tidak setuju, atau bisa berbagi pengalaman selama ini seperti apa sih konsep mereka belajar yang sebenarnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.